Aduh. Lagi dalam itu perasaannya. Hah? Lagi dalam kan? Lu kan? Dalam. Ya Allah. Pak. Udah mulai. Udah. Mau nangis saya Nangis. kalau denger lagu. Ya lebay sih, tapi emang ini perasaan hati. Emang kenapa? Hah? Enggak, di lagu bagus banget denger kata-katanya ya. Lampau sering kau buang air mata. Lampau sering kau buat air mataku jatuh. Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cinta. Lu gak pernah tahu ya dalam mana cinta gua. Tak banyak inginku. Gua gak banyak ini kok. Jangan kau ulangi. Jangan ulangi lagi. Menyakiti Nyakitin gue. aku. Sesuka kelaku. Sesuka lo. Bukan manusia yang tidak berpikir. Emang cinta itu? Hai deh. Kau membuat asa hati. Lu sering buat gue patah hati. Tapi lu balik lagi kok. Itu namanya cinta. Ya Allah. Tuh, lu tinggalin gue saat gue butuh lo. Tapi kalau lo butuh gue gak pernah ninggalin lo. Ya Allah, sedih banget hidup gue. Sama seperti pemirsa catatan Olga, insya Allah setiap kebutuhan dari target catatan Olga bisa penuhi. Kalau Olga itu mampu. Amin ya Allah. Pemirsa catatan Olga, lupakan dulu kesedihan tentang cinta. Asik. Tapi yang Olga temui, ini adalah kesedihan buat saudara saya, sahabat saya, teman saya, ya, yang harus saya temui. Karena ada seorang ibu-ibu yang dikabarkan kata dia janda baru dia suaminya meninggal dan kehidupannya begitu luar biasa saat itu. Seperti apa pemirsa? Ya kemana-mana ikuti saya. Pemirsa catatan Olga, saya dapat kabar kalau nenek ini suka belanja tiap hari. Itu dia tuh. Panggilin ke nenek-nenek, suruh-suruh. Siapa pun namanya, Bu? Arisa. Arisan. Arisa. Lagi ngapain, Bu? Jalan mau kemana? Belanja. Oh, belanja. Belanja apa? Ciki. Ciki. Buat apa? Buat jualan. Buat jualan. Warungnya di mana belanja? Oh, belanjanya kayak gimana? Dikit-dikit doang. Kok belanja dikit ya? Berapa satunya, Bu? Kenapa belanja dikit? Uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Lama Ibu nggak kerja. Kerja begitu, ganti-gantiin orang nyapu aja. Ini belanja ini buat diapa? Dijual gitu? Jualan.
Oh gitu. Ih, Lo anak anak cuma 2. kerja? Udah pada bisa. Udah punya istri. Udah tinggal bareng sama ibu? Iya. Sendiri. Sendirian, paling cucu main. Oh gitu. Iya. Kan bapak udah nggak ada. Bapak udah nggak ada. Udah nggak ada, udah Desember kemarin. Dek, kita belanja di situ di warung. Dia kan belanja dikit nih, Iya. ibu nih, Hmm. ibu Aisyah, Iya. ya kan? Ibu ini lagi ketemu nih bu sama orang kaya. Mau dibelanjain? Saya mau belanjain. Oh iya udah, amin. Bercanda ya bu. Mau belanja banyak nggak ada? Oh ibu mau belanja nggak ada duitnya? Ada saya, bebas ibu nanti. Ibu silakan nih ya. Kalau bisa bu jangan belanja banyak. Itu warung kalau dijual saya beli buat ibu. Ibu, Warungnya mau dibeli? ayo bu. Bu belanja bu apa bu? Ibu maunya apa? Ibu aja pilih. Saat ini, Olga mengajak Nenek Arisya untuk berbelanja kebutuhan warungnya. Selama ini, Nenek harus belanja setiap hari untuk mengisi warungnya dengan makanan-makanan kecil. Sedikit demi sedikit, Nenek mengumpulkan hasil dagangannya untuk dibelanjakan kembali. Karena modal yang sedikit itulah, Nenek tidak pernah belanja banyak. Namun, saat ini Olga menyuruh Nenek untuk membeli semua kebutuhan warungnya. Udah cukup bu. Udah. Oke mas mobil. Udah itu aja. Dihitung dong udah. Bisa bisa. Ayo bu, ayo bu. Ya bu. Si bu, bantuin atuh bu. Minta bantuin. Ini aja juga banyak. Bu dibuka bukan ember. Bukan ember, buka. Bu masuk. Masuk bu. Enggak naik. Naik bu. Naik. Sering belajar di situ ibu. Tiap hari. Tiap hari. Iya, dikit-dikit belanjanya. Berapa keuntungannya bu? Ya, begitu. Paling 9.000. 9.000 buat makan ibu sehari-hari. Iya. Mana coba lihat dompet ibu. Sisa belanja berapa? Habis belanja sisanya segini. Nih, belum bayar. Angkat mana sih dompetnya? Coba lihat ke saya. Gopean. Gopean. Sisa aja tuh belanja.
Pak, duit 50, 60. Oh, duit 50.000. Iya, kalau lah bisa belanja sekarang buat yang besok belanja lagi. Sisanya segitu. Beli nasi aja. Gak bisa beli lauk. Iya, lauknya beli dikit ya. Sayur. Sayur doang. Jadi cuma bisa beli nasi doang. Sayurnya beli dikit tuh. Apaan aja. Setiap hari seperti itu. Iya. Jadi semua biaya ibu semua yang Iya. Ngasih, ntar kita kadangan kemana-mana ngaji dikasih teman-teman. oh ibu suka dikasih. Kalau ngamal nih ya, kita udah bawa dari rumah siapin. Terus mau ngamal bilangnya udah nyak sekalian aja gitu. Teman-teman pada ngasih. Kontraknya sebelum berapa? 700 sama listrik. 700 sama listrik. Iya. Lah ibu cuma dapat segini tadi uangnya. Buat makan aja nasi doang. Dikumpulin sisanya. Kumpulin sisanya. Nggak jajan lah, makan jajanannya. Nenek Arisya. Beliau adalah seorang nenek yang begitu tegar. Suaminya telah meninggal beberapa tahun lalu karena penyakit di saluran kencing yang sudah lama diderita. Kini Nenek Arisya harus berjuang seorang diri tanpa suami di sisinya. Dengan membuka warung kecil-kecilan, Nenek Arisya bisa menyambung hidupnya, walau terkadang hasil dari jualannya sangatlah sedikit. Tapi itu tidak membuat nenek putus asa. Beliau selalu semangat menjalani hari-harinya, meskipun setiap harinya Nenek Arisya melakukan pekerjaannya seorang diri, dari belanja ke warung sampai menjual makanan kecil di warungnya. Sungguh pengorbanan seorang nenek yang sangat luar biasa. Tertunduk malu. Kenapa nggak ngontrak yang lebih murah bu? Emang mau nyari yang lebih murah nanti kalau udah habis lebaran. Sebarat. Sekarang kayaknya nanggung mau pindah-pindah, temennya ntar lain lagi. Dulu masih ada bapak ngontrak segitu. Sekarang udah nggak ada bapak, mau diiniin ya tantaran dulu. Kan bapak meninggal. Oh bapak meninggal? Iya, Kenapa bu? sakit. Tahun di tempat tidur sakit. Sakit apa bu? Sakit ini ya. Itu pipisnya susah kalau nggak pakai selang, kan pakai selang pipisnya. Pipisnya harus pakai selang. Iya. Jadi kalau mau pipis pakai selang gitu? Iya, udah dipasang dari rumah sakit, pasangnya di situ. Kenapa itu bu? Kata dokter apa? Kata dokter prostat apa itu? Itu juga nggak ngerti. Iya. Udah tua kan? Udah Desember kemarin, tanggal 27 Desember meninggalnya. Belum setahun. Masih kangen bu sama bapak? Kangen sih. Sedih nggak bu? Tinggal sendiri sama bapak sekarang. Ya iya, paling ada cucu ya. Nggak sama kan sama bapak. Beda ya bu? Makanya beda, makanya dagang aja kan. Ada yang lewat-lewat nanya gitu. Kalau enggak, Apa bu yang bikin ibu sedih kalau boleh tahu? Apa yang buat ibu nangis? ya begini nggak enak, nggak punya suami, nggak dagang, nggak punya. Jadi kalau ada suami kan ada yang ngasih makan ya ada bu? yang ngasih makan, ada yang ngasih duit. Kalau gini kan nggak enak kayaknya.
Dia suka di TV ya. Siapa? Olga. Iya. Ya Allah, dia baru sadar. Coba kau Suka nonton kan? Ya, suka nonton Olga. Kok baru ngomong sekarang suka di TV? Suka di TV. Saya mah di mana aja, ntar di TV, ntar di comberan. Tadi TV. Enggak baru ini gitu. Baru nggak suka nonton. Oh, suka nontonnya? Nonton. Gantengan di TV apa aslinya Olga? Sama agak tengah nih. TV kan gitu. Apa? Jauh liatnya. Ini kan Bukan di TV jauh lihat nih. kenapa itu? Nya emang matanya udah enggak ini. Udah Iya, kali. masih Masih? nggak pakai kaca kalau masih. Oh, pinter. Masih Masih. sehat matanya. Ya udah sekarang rumahnya di mana? Di mana nih? Enggak, di rumah punya beras nggak? Ada 2 gelas. Beras 2 gelas. Buat kasih makan ayam. Habis di mana? Belinya seliter. Masak ditinggalin kalau lagi masak. Olga beli beras ya. Kita berasnya Olga ambil, karun buatnya. Baik tuh. Pakai apa? Nah, turun mari. Iya. Gak usah ikut. Hah? Turun. Gak usah turun, Olga aja turun. Iya. Iya. Bawa beras. Hei, nih, ini berapa mas? 2. Hah? Satu lah. Masa 2? Buka waktu. Satu aja deh. Satu. Yes. Ya dua-dua nih. Kuat nggak? Kuat banget. Kuat. Yakin nih kuat? Kuat. Berat banget kayak pedagangnya. Dalam masih tahu dong. Iya harus tahu dong, gue mana tahu. Engkau selalu hadir, engkau selalu dapat. Yo, sudah deh, tunggu aja lo. Di mana rumahnya? Sini lewat gang. Olga masuk ke gang sini. Jauh ya. Rame ntar rumah ibu kedatangan artis kayak Olga. Udah. Enggak Gak gimana? apa-apa. Tadi saya dicobitin dicakarin. Terus gimana bu? Saya jalan kaki bu. Jalan kaki boleh, mau naik motor dulu. Naik motor aja bu ya. Iya dah. Tuh dia rame banget bu. Udah lama. Naik motor dah. Naik motor nih. Kita undukin jalan. Kau pacarku. Enggak metik kan? Enggak metik kan? Bagus jangan. Enggak metik kan? Ibunya mau metik. Jadi kan. Ya sampai. Bisa nggak? Bisa bu. Sini. Alhamdulillah belah. Alhamdulillah sampai. Ini rumah ibu. Iya. Bu keren juga apartemennya. Tawa.
Ayo dong masuk. Masuk ya Bu. Masuk. Oh, ini mau masuk. Masuk ya begitu. Boleh ya Bu? Boleh. Di tempat nenek-nenek. Udah. Aduh ya Allah. Capek ya? Capek Bu. Capek katanya. Udah. Jalanannya gang-gang sempit ya Bu. Kalau hujan banyak. Oh kalau hujan pasti banjir. Pernah ngayutnya? Enggak kanyut sih, kan pegangan tuh. Yang. Tuh kan ditanggul semua. Oh gitu. Pernah masuk ke dalam airnya banjir? Iya masuk ke dalam. Oh. Minyak sendiri di sini? Sendirian, ada cucu main. Paling main, ntar malam pulang. Nyak umur berapa sekarang? Berapa? 64. Nyak umur 64. Mm-mm. Masih sehat ya Nyai? Amin, sehat. Amin. Kalau tinggal sama bapak sehat. Alhamdulillah. Udah sakit, tapi minta kompensasi. Sakit. Astagfirullahaladzim. Tapi dioperasi takut. Apa itu kenapanya? Enggak tahu, udah bilangnya dokter saya dulu lahir itu uratnya. Udah ke dokter? Ke dokter bilangnya ya cuma itu dan lahir gitu, urat bilangnya. Tapi sih katanya mau dioperasi takut. Entar gimana? Gak mau dioperasinya? Enggak. Takut. Tapi berkembang terus nggak ya? Enggak sih, segini aja. Lahir anak yang terakhir itu umurnya udah 41. Tapi nggak gede, begini aja. Cuman kata orang juga dioperasi aja takut Pak. Bapak dulu tidur di sini nih? Iya. Kalau kangen ngapain kalau bapak kangen? Ngapain? Lihat foto? Lihat Kuburan. foto aja. Kuburan nggak? Eh? Kuburan nggak? Ke kuburan, udah rapi kuburannya. Mana fotonya nih? Foto siapa? Foto bapak. Ada deh. Oh ini foto bapak. Lihat fotonya aja kalau kangen. Ya, Iya. Habis mau lihat apaan? Makamnya jauh dari sini. Mau ke makam? dia mau ke sana nggak? Ya nggak apa-apa kalau mau ke sana lihat. Ini bapaknya. Iya. Namanya bapak saya Mamat. Pak Mamat. Dari catatan Olga ini surat keterangan kematian penduduk. Itu aja yang ada fotonya. Kita lihat-lihat. Oh tanggal kematiannya 27 Desember ya? Nya? Iya. Belum tahun loh. Oh lahir 3 Desember ya? Nya? Iya nih. Tanggal 3 Desember dia meninggal 27 Desember. Berarti hampir mirip ulang tahun ya? Orang banyak banget di depan. Hah? Orang banyak di depan. Orang bapak di depan. Iya rumah nenek dia didatengin artis. Nah iya, artisnya ganteng. Iya kan? Artisnya ganteng, orang jalanan kelihatannya. Aja lihat di TV kok sama lihat ini lain. Gantengan ini ya di TV. Iya. Saya di TV jauh kali ngelihatnya. Dia TV-nya mati lagi. TV. Pakai korek biar nyala. Nggak pernah nonton jadinya udah lama. Oh. TV-nya mati. Iya. Kita beli TV barunya. Iya dah.
Mana nih aku? Assalamualaikum. Tolong panjangkan Sini. Mana? Andai ku tahu Saat ini, Olga dan Nenek Arisya akan berziarah ke makam suami Nenek Arisya. Meski sudah beberapa lama ditinggal suami, Nenek Arisya tetap setia dengan selalu mengunjungi makam suaminya. Ini adalah bentuk kecintaan Nenek Arisya terhadap suaminya yang terlebih dahulu menghadap Sang Pencipta. Assalamualaikum. Nyak bilang sama bapak, Assalamualaikum. Ini ada yang datang ke sini nolong. kenapa nih? Gak bisa ngomong. Ya udah, kita doain aja ya, biar bapak di sana bahagia. Amin. Ya. Ayo, angkat tangannya, kita doanya. Bismillahirrahmanirrahim. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Alhamdulillah. Ente kemana aja sih? Gak tunggu ngagetin. jangan ngomong Tak dulu tidur, buru-buru banget gue gaji ente. Untuk tadi ente datang, ya kan? Emang kalau doa buat orang yang udah meninggal, kalau dari kuburan kayak gini, doanya doa apa sih, Pak Ustadz? Tadi ada doanya Al-Fatihah. oh Nggak apa-apa ya? Fatihah itu baik buat apa aja baik cuma kan ada doa khusus Doanya Ustadz doa apa? ada doanya kayak yang tadi aneh baca sebenarnya doa apa aja baik cuma kan nggak lucu kalau doa orang kawinan doanya orang kematian doanya orang kawinan Iya, nggak usah dibolak balik sih. jadi gitu Oh nah, gitu. tadi yang aneh baca itu doa khusus buat orang meninggal Oh gitu. Kalau boleh tahu, kalau ada nggak sih yang namanya kuburan terlantar gitu? ada Hukumnya tuh apa? jadi sebenarnya orang kalau udah mati kan yang nanti dihukum yang dihisap yang didatengin malaikat kan jiwanya cuma tetap aja karena Rasul pernah bilang orang yang nyakitin badan orang yang udah mati itu hukumnya sama kayak nyakitin orang badan yang masih hidup. Nah jadi walaupun jenazah ini nanti bakal dimakan cacing jadi tanah tapi tetap aja kita harus hormatin buktinya Rasul dulu hormatin jangan langkain kuburan Rasul datengin kuburan dan Khadijah ya Rasul ziarah ke makam ibunya itu kan tanda bahwa Rasul tetap menghormatin jenazah yang udah meninggal. Ngomong-ngomong ente kapan meninggal? Nggak usah ngejalin. Kalau ngomong nggak pernah diayak ya. Dip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ngomongin gue meninggal dia kabur lagi. Semua orang sih meninggal, tapi ntar dulu Ustadz. Bentar masih banyak orang yang aneh tolong. Amin ya Allah. Amin. Ya nggak apa-apa Ustadz. Aneh mas seneng dibecandain. Oh ya Ustadz mau ngapain aneh aja bebas. Coba kalau aneh gituin Ustadz, tegur lagi aneh. Ya, sekali lagi Olga terima kasih banyak. Ya, udah bisa diajak rumahnya. Ya, ketemu sama almarhum Bapak, Mamat ya. Ya, mudah-mudahan hari ini Nya bahagia, Nya seneng. Tadi makanan-makanan ya yang Olga beliin, Nya bisa jual lagi ya. Rezekinya entar kalau dapat tabungin dikumpulin ya. Ya Nya. Ya pokoknya mudah-mudahan Nya bahagia.
Jangan lupa habis lebarannya pindah tuh. Rumahnya kegedean. Nyari yang kecil ya. Iya, kasihan nyanyi. Iya. Kemahalan ya. Mahalan. Ya, ini ada sedikit rezeki dari Olga. Mudah-mudahan ikhlas ya, Nemat. Makasih ya. Amin. Iya. Doain ya biar nggak sehat. Biar sehat, amin. Makasih ya. Iya. Nya juga doain Olga. Iya, iya. Iya, amin ya Allah. Yang pasti juga saya yakin kalau pemirsa di rumah catatan Olga pasti selalu mendoakan buat saya yang terbaik pastinya. Ya udah pemirsa catatan Olga, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Pastinya hari ini Olga senang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa catatan si Olga yang budiman, Islam mengajarkan bahwa bukan hanya orang yang hidup memiliki hak dan kewajiban antar satu sama lain, tapi antara kita yang masih hidup dengan mereka yang sudah mati pun kita memiliki kewajiban yang mestinya kita tunaikan bagi mereka yang sudah meninggal. Mereka yang sudah meninggal berhak untuk kita doakan. Mereka yang sudah meninggal, Rasulullah contohkan, berhak untuk kita keluarkan sedekah dan kemudian kita niatkan fadilah dan keutamaannya selain untuk kita juga untuk mereka. Rasulullah mencontohkan itu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa Rasulullah suka memberikan sedekah sekedar sepiring makanan yang kemudian dinyatakan oleh Rasul, aku persembahkan amal ini untuk Khadijah. Bukanlah urusan kita kemudian apakah pahala itu sampai atau tidak, karena yang menjadi kewajiban kita adalah menunaikan hak mereka yang sudah meninggal. Begitu pula ketika sepasang suami istri melakukan hubungan pernikahan dan setelah itu salah satu di antara mereka lebih dulu meninggal, maka yang masih hidup memiliki kewajiban untuk mendoakan yang sudah lebih dulu meninggal. Kali ini seorang ibu yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah untuk ditinggal mati suaminya, dan ternyata sang ibu ini tetap melanjutkan kesetiaannya dengan cara mendoakan suaminya. Ketika seorang istri ditinggal suaminya, ternyata sang istri tetap melanjutkan kesetiaannya dengan mendoakan dan sesekali mendatangi pusara suaminya. Olga menemui seorang istri yang kebetulan lebih dulu ditinggal mati oleh suaminya, dan ternyata sang istri tetap rajin mendoakan dan rajin merawat pusara suaminya. Tidaklah penting kemudian bagaimana hukum menjaga kuburan, tapi yang terpenting adalah bahwa pusara itulah yang menjadi simbol kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.